Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang selalu saya banggakan dan sangat-sangat saya hormati serta saya muliakan. Kembali lagi dengan saya, pengelola channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, channel yang membahas, channel satu-satunya channel yang membahas KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti, mulai 2026 tanggal 2 Januari tepatnya, dan pembahasannya adalah pasal demi pasal. Kemudian untuk saat ini kita pada video yang ke-194 kita akan membahas pemalsuan terhadap surat keterangan. Ini kita akan membahas pasal 395 terkait tentang surat keterangan dokter. Namun sebelum saya membahas lebih jauh, akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk tahunnya saya itu lupa, namun itu dekade di 2006 atau 2000 sekian lah. Nah, itu saya pernah mengikuti seminar nasional tentang pelaksanaan atau implementasi implementasi pelaksanaan Undang-Undang Praktek Kedokteran, jadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di Yogyakarta. Saya mengikuti seminar nasional itu. Nah, hal-hal yang menarik dari hasil seminar itu adalahnya ada bukan protes ya, masukan dari dokter terkait itu. Kok Bapak dokter itu profesi yang mulia? Iya, saya juga setuju itu. Kemudian profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya setuju juga. Kemudian profesi sosial, begitu agak profesi sosial, saya agak mengerenyitkan dahi gitu ya. Oh, apa iya gitu kan? Pertimbangan saya kan, dokter itu juga kadang pegawai aparatur negara, sehingga dia adalah perwakilan dari negara yang mewakili negara yang hidup, yang sebagai alat negaranya untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, kan seperti itu. Tapi di sisi lain, dokter itu juga bisa praktek secara mandiri kan, praktek secara mandiri, dan pada level praktek itu ada profesinya, ada honornya dari pasien. Nah, karena ada dalam praktek itu ada honornya dari pasien, saya mengerenyitkan dahi kan, apakah ini termasuk profesi sosial kan gitu kan. Ya kalau pada saat itu di seminar itu Bapak itu profesi sosial, ya mestinya tidak menerima honor kan mestinya. Ini salah satu peserta pada saat seminar itu. Jangan menerima bayaran atau honor dari pasien kan seperti itu. Jadi kerja sosial ya kerja, tidak menerima upah itu kan sosial ya pada saat itu, dan saya memberikan alasan itu juga pada saat seminar itu. Nah, kemudian dari masukan-masukan lagi Bapak karena kerja sosial, kemudian dia tidak tidak mau kalau ada sedikit-sedikit diancam pidana, diancam pidana, karena si pemberi masukan ini karena kerjanya sosial, menjaga kesehatan masyarakat, mempertahankan orang yang melancarkan kelahiran dan sebagainya, maka jangan kemudian kalau ada kesalahan dipidana. Itu intinya, usulnya seperti itu. Jadi intinya sudah menerima honor, sudah menerima bayaran, kalau ada salah jangan dipenjara. Pada saat itu saya mengambil, saya yang membantah itu kan pada waktu itu. Waduh, Bapak, Ibu, ya kalau seperti itu ya tidak adil itu kan. Dokter itu juga manusia, tapi bahasanya bukan seperti itulah, bahasa saya karena pikiran saya dokter itu juga manusia. Kalau memang ada kesalahan ya ada kesalahan kan gitu. Wajar saja. Ini negara hukum, kalau tidak diatur mau berkudung dengan sosial ya nggak jadi. Nah, ini suatu pembahasan akademisi ya yang saya sampaikan pada saat
seminar nasional tentang pembahasan implementasi Undang-Undang Praktik Kedokteran. Nah, kemudian ada suatu hal yang saya dalam kesempatan ini juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh dokter dalam kondisi normal ya, dalam kondisi normal. Bahwa ada yang namanya informed consent. Informed consent itu adalah dokter itu harus memberitahukan terlebih dahulu apa yang terjadi pada pasien. Kemudian setelah itu dokter itu memberikan, kalau pasien sakitnya seperti ini, maka akan diberikan terapeutik seperti ini. Penyembuhannya seperti ini, diharapkan untuk terjadi seperti ini. Tapi hanya diharapkan, tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan. Jadi dokter itu mereka sudah paham lah, tidak mungkin menjanjikan kesembuhan yang total dan sebagainya, karena itu kan hanya bersifat prediksi yang diharapkan, hipotesa yang diharapkan. Namun dokter itu harus memberikan penjelasan bahwa ini sakitnya adalah A, sakit apa, sakit kanker misalnya, ini harus diberikan pengobatan dengan cara yang seperti ini, ABCD, obatnya 1, 2, 3. Nah, efek dari obat ini adalah seperti ini. Nah, itu diberitahukan kepada pasien kalau pasien dalam keadaan sadar. Kalau tidak sadar pasiennya sakit, maka diberitahukan kepada keluarganya. Nah, pemberitahuan itu disetujui atau tidak oleh keluarga. Oh, disetujui, oke, tanda tangan, krek. Oh, tidak disetujui, lah bagaimana? Kalau tidak disetujui, ya dokter tidak bisa melakukan tindakan yang menurut keilmuan kedokteran ini benar gitu kan. Contoh misalnya harus dioperasi, wah saya tidak mau kalau ya pasti nggak dioperasi oleh dokter itu. Nah, imbal balik ini pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga pasien ini disebut namanya informed consent. Dan itu wajib dilakukan untuk penanganan medis. Ini saya pikir kita supaya paham semua. Kemudian apa harus? Oh tidak selalu. Mohon maaf ya, penanganan kecelakaan, terus korbannya tidak sadar. Dokter harus melakukan, wah ini jantungnya misalnya detaknya lemah, harus injeksi obat apa, infusan ini. Itu dalam keadaan darurat, dokter itu tidak wajib, tidak perlu melakukan itu. Mau menyampaikan informasi kepada siapa, namanya orang sudah kecelakaan, tidak sadar, harus menyampaikan informed consent, mencari persetujuan keluarganya di mana tidak tahu karena baru kecelakaan. Ya tidak, ini dalam kondisi darurat dokter diberikan kewenangan untuk melakukan itu. Jadi berbeda. Tidak semua keadaan itu harus informed consent. Nah, dengan adanya informed consent itu maka dapat diketahui. Keluarga tahu, oh ya keluarga saya sakit ini bisa. Itu untuk membuka masalah sebelum kita membahas pasal 395 KUHP. Mudah-mudahan tambahan saya bermanfaat, itu berdasarkan dari pengalaman pada saat mengikuti seminar nasional tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Pasal 395 KUHP baru, ayat 1. Dokter yang memberi surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Ini dokter berarti pelakunya, limitatif, dokter yang memberi surat keterangan dokter tentang keadaan kesehatan atau kematian yang tidak sesuai. Sebetulnya dia itu sehat, dinyatakan tidak sehat. Sebetulnya dia sehat fisik lengkap, dinyatakan fisiknya tidak lengkap. Atau psikisnya sebetulnya dia normal, dinyatakan tidak normal. Atau kata gila katakanlah secara ekstrim. Atau sebetulnya dia psikisnya atau dia sakit jiwa, dinyatakan sehat. Dan itu. Nah, dokter yang memberikan surat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ini diancam hukuman 4 tahun.
atau denda paling banyak kategori 4. Berarti kalau kategori 4 ini 200 juta rupiah. Kemudian kematian, sebetulnya orangnya masih hidup dibuatkan surat kematian gitu. Atau karena sesuatu yang penting sebetulnya dia sudah mati, nggak ada juga ya kalau surat keterangan kehidupan, nggak ada itu. Ya itu orangnya sudah masih hidup dibuatkan surat keterangan kematian. Ini misalnya ada temennya minta tolong untuk masalah untuk harta waris, pembagian waris kan, dan juga termasuk di dalam visum et repertum. Visum et repertum. Visum et repertum itu adalah catatan setelah melihat. Itu namanya visum et repertum. Jadi catatan setelah melakukan pemeriksaan. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang. Maka visum et repertum harus benar. Apalagi hal yang terkait-kait dengan keterangan kematian seseorang yang membutuhkan visum et repertum. Baik visum et repertum terkait pemeriksaan luar ataupun pelaksanaan autopsi. Cukup menarik pembahasan dokter ini karena untuk di KUHP lama itu belum ada. Untuk di KUHP lama tidak ada pasal terkait dokter yang memberikan keterangan. Ya, akhirnya kalau di KUHP lama ada yang keterangannya dokter ini palsu, ya paling masuk ke pasal 263 pemalsuan surat. Namun ini dikhususkan tentang pemberian keterangan. Nah, kok bisa nantinya ketahuan kalau itu palsu? Oh bisa, andaikan ketahuan karena apa? Yang namanya tugas dan kewajiban dokter setelah melakukan pemeriksaan pasien, dia harus membuat RM. RM itu adalah rekam medik. Maka semua kegiatannya, jejaknya itu ada rekam medik. Oh saya hari ini memeriksa A, hari ini memeriksa A, hari ini memeriksa A, hari ini memeriksa B, berapa itu harus ada rekam mediknya. Nah, maka kalau rekan-rekan itu datang ke dokter, namanya siapa? Sudah pernah ke sini atau belum? Oh ya, nama saya Budi. Oh ya, kapan ke sini? Januari 2020. Ada kotaknya itu, tulisannya kayak kertas ini. Cari oleh asistennya dokter. Oh, ini Budi. Nah, itu yang dimaksud rekam medik. Sehingga jejak kesehatannya itu ada. Andaikan tidak membuat rekam medik, itu kesalahan tersendiri dan itu diatur di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran 9 tahun 2020. Ayat 2. Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6. Lah ini mafia ini kan. Ini mafia. Orang mau punya waris, rebutan waris, contohnya ini, maka minta ke dokter bahwa si A itu gila, gitu kan, sehingga dimasukkan di dalam rumah sakit jiwa yang lama kan, akhirnya tidak kebagian waris. Ini kalau sampai terjadi ini pasti konspirasi nih, konspirasi jahat gitu kan. Itu kan ayat 2-nya itu. Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit. Dengan ada keterangan ini masih gila, masih membutuhkan perawatan padahal orangnya sudah sembuh, sudah sehat jasmani dan rohani kan, parah ini, dihukum terus ini. Kayak film aja ini kan. Tapi ini bagus juga untuk mengantisipasi. Dan ancaman hukumannya adalah 8 tahun. Hati-hati ini. Harus ada mulai 2026 Bapak Ibu yang berprofesi jadi dokter, saya pikir harus berhati-hati dalam membuat surat keterangan, tidak asal-asalan karena ancaman hukumannya tinggi. 3. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi setiap orang yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ini tadi, kalau surat keterangannya palsu dari dokter, kemudian yang menggunakan si A ini juga masuk dan ancaman hukumannya adalah sama antara dokter yang membuat dan si A yang menggunakan. Cukup menarik pembahasan ini karena memang khusus untuk dokter ya, itu belum dibahas itu di KUHP lama ya.
andai kan ada kejadian malpraktek medik itu kenanya ya pasal 360, 359, 351 mengakibatkan mati, penganiayaan. Makanya dari pro, saya nggak niat menganiaya kok, tahu karena blooding ini mati pasiennya itu. Makanya protes. Udah ada mulai masuk di dalam KUHP, tapi dalam hal ini adalah tentang surat keterangannya, bukan tindakan praktik kedokteran. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada video ke-194 ini bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan berikan kritik. Dimaafkan dan dimaklumi, berikan kritik dan saran yang membangun. Kemudian tonton dari awal sampai akhir KUHP video pada SHMH, jangan di-skip agar tidak gagal paham. Subscribe bagi yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan memberikan komentar di channel Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.